Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau, gumam Nita yang terkejut, apalagi saat melihat gaya pakaian Aira. "Kenapa kalian bersama?" tanya Nita yang mulai naik darah. "Kalian tinggal bersama?" Nita sampai speechless. Refleks dia maju dan menarik kerah baju Aira. Set, Aira menepis tangan Nita. "Ada kamera CCTV, jaga sikap Anda," ancam Aira dengan wajah yang sudah mengeras. "Berani sekali kau ya," mata Nita melotot. Tangannya sudah naik ke atas, siap mendarat di wajah Aira. Bagaimanapun juga, Nita menyalahkan Aira atas perceraiannya. Cek. Aira menangkap pergelangan tangan Nita. Aira banyak makan, sedangkan Nita suka diet, jadi tenaga Aira jauh lebih kuat. "Nona Nita yang terhormat, jaga sikap Anda." Set. Aira melepaskan tangan Nita dengan kasar, kemudian berjalan melewati Nita. Tidak lupa menabrak bahu model cantik tersebut sampai tubuh Nita goyang. "Mas, kau lihat wanita sampah itu?" Nita mau mengadu, Farel malah acuh. "Aku ada meeting penting, aku pergi dulu." Tanpa ekspresi, Farel ikut masuk lift. Marah, kesal, Nita langsung berbalik. Ia menahan pintu lift dengan tangannya. "Ini nggak bisa, kau sudah banyak menerima uang dariku. Bagaimana bisa kau berani seperti ini?" Nita begitu emosional, apalagi melihat Farel berdiri sejajar dengan wanita rendahan tersebut. "Dasar pelacur," Nita marah. Aira sudah mengambil uang sekaligus suaminya. Dihina seperti itu, bukannya marah, Aira malah melakukan sesuatu yang membuat Nita frustasi sebelum pintu lift benar-benar tertutup. "Jangan salahkan aku kalau suamimu jatuh hati pada gadis murahan ini," kata Aira sinis, kemudian jinjit menghadap Farel. Rasanya Nita mau pingsan melihat sikap barbar Aira di depannya. Sementara itu, Farel malah mengambil kesempatan. Ia memegang wajah Aira, menyesap dalam sampai pintu tertutup. Ia masih terus menyedot seperti penyedot debu. "Anggap saja aku tidak waras. Yang penting aku sudah bisa membungkam mulut sombongnya itu," batin Aira sambil terus memejamkan mata, ikut menggila bersama sesapan Farel yang mulai meliar. Pintu lift sudah tertutup lama, tapi Farel belum mau melepaskan Aira, seperti tidak peduli di dalam sana ada kamera CCTV. Pria itu memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Kapan lagi Aira seperti begini? Sedangkan Aira, ia jelas panik. Niatnya hanya memanas-manasi Nita, namun Farel malah kebablasan. Pria itu semakin dalam menyesapnya, tidak peduli dengan tangan Aira yang mulai mendorong untuk menjaga jarak. "Kau yang memulai, jangan harap ini akan segera berakhir," batin Farel, kemudian menekan lagi tombol lift saat pintunya terbuka. Mata Aira terbelalak, bibirnya sampai kebas. Farel keterlaluan, tidak memberikan jeda sampai nafasnya engap karena sedotan yang cukup lama dan dalam. Aira terbatuk ketika Farel melepasnya. Hanya bibir yang lepas karena Farel sekarang merengkuh pinggang Aira, wanita yang masih ia akui sebagai istrinya itu. Dengan perlahan, jari pria tersebut mengusap bibir Aira yang sedikit bengkak akibat ulahnya, jadi tambah merah, memble, dan tebal. Gemas, Farel menurunkan wajahnya. Ia gigit bibir Aira lagi, membuatnya mendapat pukulan keras dari wanita tersebut. "Buk, cukup." Dengan wajah puas, Farel mengusap bibirnya sendiri. Lumayan, ini adalah hari yang penuh kejutan. Pintu terbuka. Kali ini Aira buru-buru pergi, meninggalkan Farel yang mengulas senyum di dalam lift. Farel kemudian mendongak, menatap ke atas, ke arah kamera yang pasti sudah merekam kejadian tadi selama di dalam lift. Di kantor,
Aira sepanjang hari tidak bisa konsentrasi. Ini gara-gara kejadian tadi pagi. Ada rasa marah, tapi juga puas. Kapan lagi ia membuat Nita sakit hati? Tapi Aira tidak menyangka bahwa aksi nekatnya itu kini membuatnya kerepotan. Jam makan siang, Farel datang ke kantornya. Pria itu menunggu di lobi. Jika Aira tidak keluar, ia pastikan Aira akan dipecat dari sana. Ya apa dia? Kenapa bicara seenaknya sendiri? Omel Aira sambil menuju lobi. Ucapan Farel di telepon barusan membuatnya kesal. Dilihatnya, Farel sudah duduk sambil melipat tangan. "Kenapa kau datang kemari?" omel Aira. Farel melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktunya makan siang. Ia mau Aira ikut makan keluar bersamanya. "Ikut denganku." Aira langsung menggeleng keras, lalu berbalik. "Mau aku putarkan video di lift tadi, biar semua karyawan di sini tahu bagaimana sikapmu terhadap laki-laki?" ancam Farel dengan tenang, tapi terlihat licik. Ia menggunakan video mereka sebagai alat untuk mengancam Aira. Aira jelas langsung berbalik. Ia memukul Farel dengan kesal. "Kau ini mau apa sebenarnya?" teriak Aira yang emosi. Kemudian sadar kalau lagi di lobi kantor. Ia pun langsung menarik tangan Farel keluar. "Ikut denganku." Farel menepis tangannya, kemudian berjalan lebih dulu. Dia sudah mengantongi alat untuk memeras Aira. Pasti wanita itu akan patuh padanya. Kalau tidak patuh, Farel akan sebar video mereka yang cukup barbar tersebut. Ya, meskipun tidak sampai berhubungan, namun kejadian di lift tadi lumayan panas. Kalau orang-orang melihat itu, pasti Aira dikira gadis murahan, dan itu buruk untuk image perusahaan. Tap tap tap, Aira melangkah dengan gusar. Brak! Wanita itu bahkan menutup pintu dengan sangat kasar. Tanpa banyak bicara, Farel langsung menyalakan mesin mobil. Ia kemudian membawa Aira ke sebuah tempat makan khas Jepang dengan bilik yang cukup privat. "Kalau cuma makan, ngapain di sini?" gerutu Aira. Tidak lama kemudian pelayan datang. Farel memesan makanan untuk Aira, sengaja tidak bertanya dulu biar pelayan cepat pergi juga. "Katakan apa yang ingin kamu katakan," seru Aira dengan memasang muka masam. "Kita bicara setelah makan," jawab Farel kemudian mengotak-atik ponselnya. Aira yang kesal memasang muka bebek sampai pesanan datang. Bukannya makan, Farel malah menatap Aira terus. "Jangan menatap seperti itu atau aku keluar sekarang," ancam Aira dengan galak. Farel tersenyum kecut. Gadis lugunya benar-benar sudah bertransformasi, lebih galak, lebih berani, lebih cantik, dan lebih menantang. Sementara itu, daripada mubazir membiarkan makanan di atas meja begitu saja, Aira pun memakan makanan khas Jepang tersebut dengan sumpit dan sendok untuk mengambil nasinya. Ia makan dengan perasaan gusar, uring-uringan karena datang ke sana akibat ancaman. "Aku sudah makan, sekarang hapus semua videonya," kata Aira sambil meletakkan sumpit di atas mangkuk. "Oh itu, oke, akan aku hapus, tapi dengan satu syarat." Aira mendongak kesal dengan omong kosong apa lagi yang akan Farel katakan. "Tidak usah pakai syarat, sudah sebar sesuka hatimu, di situ juga ada wajahmu," omel Aira yang marah. Ia kemudian memutuskan keluar dari bilik tersebut. "Aira, Aira, his!" Farel menghela nafas dalam-dalam. Aira benar-benar tidak bisa patuh. Malam harinya, Aira baru menutup matanya, sudah jam 10 malam. Setelah mengerjakan tugas, ia baru akan tidur. Kring! Panggilan Vicol masuk. Buru-buru Aira langsung menolak panggilan tersebut. Namun tidak lama kemudian pintu apartemennya diketuk dari luar. Pria ini.
Aira mendesis kesal, tapi sama sekali tidak peduli. Ia pakai penutup telinga hingga tidak terganggu dengan suara berisik dari luar. Pagi harinya, pukul 5 pagi, Aira sudah bangun. Ini adalah weekend, ia mau jogging sebentar. Suasana aman dan sepi. Dengan senyum lega, Aira melangkah keluar. Sudah siap lari pagi seperti biasanya, namun senyumnya langsung hilang ketika melihat Farel sudah menunggu di ujung lorong. Farel juga mengenakan baju olahraga. Sepertinya pria itu sengaja mengikuti semua kegiatan Aira. Tidak peduli Aira acuh dan tidak mau bicara, tapi Farel malah ikut lari pagi, seolah mereka sedang olahraga bareng. Capek dan haus, Aira duduk di salah satu bangku taman dan Farel pun ikut duduk di sebelahnya. Karena dongkol, Aira memalingkan badan, ia memunggungi Farel dengan gusar. Farel hanya tersenyum tipis, kemudian mengeluarkan ponselnya. Matanya melirik Aira yang duduk sambil minum. "Halo, ya, aku ada di apartemen. Kenapa? Bicara apa lagi? Kita sudah selesai, bicara saja dengan pengacaraku," ucap Farel. Matanya terus saja melirik wanita yang duduk membelakangi dirinya. Dia tahu Aira sedang menguping. Apa itu Nita? Lama-lama Aira kepo juga. Baiklah, datang ke apartemen nanti malam. Klik. Farel mematikan telepon, kemudian langsung pergi. Sementara itu, Aira jelas terpengaruh. Ia mulai terusik. Aira balik ke apartemen seorang diri. Selesai olahraga, ia kemudian membuat salad. Setelah itu mandi. Habis mandi, pikirannya malah lari kemana-mana. Aira tiba-tiba mengusap wajahnya dengan kasar. "Jangan pikirkan laki-laki seperti itu, rugi," omelnya pada diri sendiri. Ingin menepis pikiran tentang Farel yang janjian dengan seseorang di apartemen nanti malam, Aira pun memilih ngemil, membuat jus sampai bermain Lego. Sungguh seharian ini ia gabut parah gara-gara ucapan Farel di telepon. Sampai tidak terasa sudah pukul 7 malam, Aira dibuat gelisah tidak jelas. Ini pasti efek sedot debu kemarin di lift. Jadi Aira merasa terusik jika menyangkut tentang Farel. Ingin mencari udara segar, Aira memutuskan keluar dari kamarnya. Ia duduk-duduk seorang diri di sebuah bangku yang ada di depan apartemen. Angin di luar semakin kencang. Udara malam itu menusuk tulang. Aira pun bergegas kembali ke apartemen. Saat ia kembali, dia melihat sosok wanita yang paling membencinya. Begitupun sebaliknya. Aira tidak sengaja melihat bayangan sekilas Nita di dalam mobil yang melintas di depannya. Aira menggenggam ponselnya dengan marah. Malam itu entah apa yang ia rasakan, padahal dia yang hadir antara Nita dan Farel. Tapi malam itu ia seolah melihat Farel akan selingkuh. Kesal, Aira langsung memblokir nomor Farel saat itu juga. Ia juga browsing tempat tinggal baru. Tidak betah lama-lama hidup seatap dengan pria seperti Farel, pria yang suka berhubungan dengan banyak wanita. Mungkin dia cemburu, tapi ia tepis dengan keras.